dan di malam yasinan kedua. Pak Ustadz yang memimpin yasinan, Pak Ustadz di kampung tersebut ini tidak boleh disuruh pulang dulu. Ada sesuatu yang mau ditanyakan oleh keluarga dari almarhum Arif. Pak Ustadz pun di sini menunggu apa yang ditanyakan oleh kedua orang tua Arif. Apa yang terjadi pada malam itu? Pak Ustadz di sini sedikit dapat membuktikan kalau apa yang dilakukan Arif ini adalah sesuatu yang salah. Arif menjalankan satu ibadah yang nyala dengan aliran yang sesat. Part kedua, kisah misteri dihantui arwah sepupu. Sebetulnya, sebelum di malam yasinan kedua, sebelum di malam itu seluruh anggota keluarga dari almarhum Arif menyaksikan langsung kemunculan sosok almarhum. Gilang di sini sebetulnya dari malam pertama itu sudah didatangi oleh sosok almarhum Arif. Tepatnya ketika siang jenazah dimakamkan di malam hari. Setelah melakukan yasinan di malam pertama tersebut, Gilang yang sudah sangat kelelahan sekali. Beliau sudah ngantuk sekali karena dari malam kemarin jenazah ini dibawa dari kota Jambi, ini jam 3 pagi sampai ke Kabupaten Tebo. Ini pagi menjelang siang itu jenazah sudah dikebumikan. Nah, sepanjang hari Gilang ini sama sekali tidak tidur. Jadi di malam yasinan pertama Gilang ini ngantuk sengantuk-ngantuknya. Setelah acara yasinan selesai, setelah bubaran yasinan tersebut, Gilang di sini disuruh sama ibu dari almarhum Arif untuk beristirahat di kamar mendiang almarhum. Kamar yang sudah lama tidak ditempati oleh almarhum Arif. Karena matanya sudah mengantuk sekali, dia nggak kepikiran yang aneh-aneh, tidurlah Gilang pada malam itu di kamar mendiang almarhum Arif seorang diri. Dan di malam tersebut, awalnya Gilang menganggap ini sama kejadiannya ketika di mobil ambulan ketika dari perjalanan kota Jambi menuju Kabupaten Tebo. Sesuatu yang dilihat Gilang hanyalah sebuah hayalan, tidak nyata, dan semua yang dialami Gilang tidak benar-benar terjadi. Itu yang membuat Gilang tidak berani menceritakan apa yang dialaminya ketika di malam yasinan pertama ke seluruh anggota keluarga. Nah, kejadian di malam itu, Gilang yang tertidur sangat lelap sekali. Tiba-tiba terbangun karena ada yang membangunkannya. Gilang mendengar ada seorang yang memanggil namanya sembari memukul-mukul pundak Gilang. Lang, Gilang, geser sedikit. Aku juga mau tidur. Geser sana. Gilang yang mendengar hal itu, mendengarkan perintah untuk bergeser, dia pun menggeser tubuhnya tanpa membuka mata. Karena Gilang capek sekali, ngantuk sekali. Bergeserlah Gilang dari tepi tempat tidur ke pinggiran dekat tembok. Nah, tidak lama setelah Gilang bergeser, dia memang betul-betul merasa ada seseorang yang rebahan di samping Gilang. Gilang tidak mengira kalau itu adalah sosok almarhum Arif. Dia di sini mengira, palingan Paman Salim mau tidur di sini. Gilang pun kembali terlelap. Tidak lama setelah Gilang kembali terlelap, suara tersebut kembali terdengar membangunkan Gilang. Lang, Gilang, bangun. Kamu udah sholat belum? Sholat sana. Yuk, jamaah sama aku.
Nah, Gilang yang kebetulan pada saat itu belum menunaikan ibadah sholat Isya, dia teringat, oh iya, aku belum sholat ya. Alangkah baiknya ada yang mengingatkan untuk sholat Isya, aku bangun, aku sholat. Yaudah, yuk. Gilang jawab kayak gitu. Gilang pun di sini bangun dari posisi tidurnya, membuka mata, melihat ke samping. Dia melihat ada seseorang yang baru keluar dari pintu kamar, tapi Gilang tidak tahu itu siapa. Cuman terlihat bagian punggung belakangnya saja berjalan menuju ke belakang. Gilang pun mengikuti sosok tersebut dan sosok tersebut menuju ke kamar mandi rumah dari almarhum Arif. Gilang melihat dengan kedua bola matanya kalau sosok yang ada di hadapannya itu tengah mengambil wudhu. Walaupun wajahnya belum terlihat, cuman bagian belakangnya saja yang baru terlihat, Gilang melihat kalau sosok itu betul-betul mengambil wudhu. Nah, setelah sosok itu selesai mengambil wudhu, dia membalikkan tubuhnya, baru di situ terlihat kalau sosok yang ngambil wudhu barusan itu adalah sosok almarhum Arif. Tapi ketika Gilang mengetahui itu adalah sosok almarhum Arif, sama sekali dia tidak takut. Sama sekali Gilang tidak ingat kalau almarhum Arif baru siang tadi dikebumikan. Jadi ketika sosok itu keluar dari kamar mandi, Gilang pun di sini masuk ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Nah, kejadian ini tepatnya Gilang tidak tahu ya itu di jam berapa, karena begitu bangun dia sama sekali tidak melihat jam. Setelah Gilang mengambil wudhu, masuklah Gilang ke kamar. Nah, setibanya di kamar, sosok almarhum Arif sudah berada di atas sajadahnya. Sosok tersebut berdiri menghadap kiblat yang salah. Gilang di sini mengatakan kepada sosok tersebut, "Bang, abang ini sholatnya ngarep kiblat yang salah. Bukannya kiblat ada di sebelah sana." Gilang mengatakan seperti itu. Tapi sosok Arif tidak mendengar sama sekali. Dia malah menyuruh Gilang untuk berdiri di belakangnya. "Ya udah, kamu ikutin aja. Biar aku imami sholatmu kali ini." "Ah, enggak ah. Itu kiblatmu salah, Bang. Gimana kamu mau ngimamin? Kalau kamu ngimamin aku dengan kiblat yang salah seperti itu, ya sholatku juga salah. Nggak sah juga dong sholatku." Gilang mengatakan hal itu dan Gilang mengambil sajadah, membentang sajadah ke arah kiblat yang benar, tepat di sebelah almarhum Arif yang berdiri di atas sajadahnya dengan membelakangi kiblat. Gilang pun mengangkat takbir tanpa memperdulikan Arif yang ada di sampingnya dengan posisi arah kiblat yang terbalik. Rakaat pertama pun selesai dilaksanakan oleh Gilang. Masuk di rakaat kedua. Ketika Gilang ruku, di sini dia merasa ada sesuatu yang aneh di hadapannya, dan ketika Gilang berdiri setelah ruku, alangkah Gilang terkejut. Di hadapan Gilang sudah berdiri sosok almarhum Arif dengan wajah yang mengerikan sekali. Sosok tersebut pun baru selesai dari rukunya. Mereka sesama berdiri. Nah, posisinya pada saat itu, Gilang ini tengah menjalankan sholat. Dia kaget. Tapi di sini bacaan sholatnya tidak putus, walaupun dia takut, tapi sholatnya harus diteruskan. Gilang pun meneruskan sholatnya pada malam itu. Gilang kembali sujud. Setelah Gilang bangkit dari sujudnya, lagi-lagi sosok itu berada di hadapan Gilang dengan posisi yang sama. Berhadapan, seakan-akan sosok itu juga tengah menunaikan ibadah sholat dengan gerakan yang sama. Tapi bacaan-bacaan yang keluar dari lisan sosok almarhum Arif yang ada di hadapannya ini tidak dimengerti oleh Gilang. Entah apa yang dibaca oleh sosok tersebut. Sampailah di mana ketika Gilang sujud di rakaat terakhir, sujud terakhir dalam sholatnya pada malam itu, Gilang di sini baru ingat kalau siang tadi jenazah almarhum Arif baru saja dikebumikan. Lantas siapa yang ada di hadapanku? Seketika suasana yang ada di dalam kamar tersebut berubah sangat hening sekali. Rasa ketakutan mulai menghantui Gilang.
Gilang sengaja dia sujud terakhir dilamain sama Gilang. Sambil di sini dia berdoa, meminta, "Ya Allah, ya Robbi, apa yang sebenarnya di hadapanku? Apakah benar sosok itu adalah sosok almarhum yang baru dikebumikan siang tadi? Ya Allah, ya Robbi, hilangkanlah sosok itu dari hadapanku. Hamba-Mu takut, ya Allah, ya Allah, ya Robbi, tolonglah." Sampai di mana doa-doa yang dipanjatkan Gilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujudnya terhenti ketika mendengar suara yang kembali menyeru namanya. Gilang, dek, bangun. Jangan terlalu lama sujudmu. Bangun. Gilang, bangun. Bau amis pun tercium sangat jelas sekali. Sosok tersebut seakan-akan ada di hadapan Gilang. Gilang pun bangkit dari sujudnya dengan memejamkan mata. Ketika Gilang selesai membaca tahiyatul akhir, Gilang pun mengucap salam, "Assalamualaikum," dengan mata yang masih terpejam. "Assalamualaikum." Gilang yang masih belum berani membuka matanya. Di sini dia mulai perlahan mengintip dengan sebelah mata dan alhamdulillah, sosok itu tak lagi ada di hadapan Gilang. Nah, ketika Gilang mengetahui kalau sosok itu tidak ada lagi di hadapan Gilang, di sini dia masih ragu dengan apa yang barusan terjadi. Apakah yang dialami Gilang barusan benar-benar kejadian nyata atau ini hanya gangguan syaitan yang ingin mengganggu sholatnya pada malam itu? Makanya Gilang tidak menceritakan kejadian yang sesungguhnya kejadian ini sangatlah mengerikan sekali kepada seluruh anggota keluarga dari almarhum Arif termasuk Paman Salim. Gilang memilih untuk diam. Nah, di malam yasinan kedua, ketika seluruh anggota keluarga berkumpul, Pak Ustadz di sini diminta untuk menjelaskan. Nah, ketika Pak Ustadz ini tengah mendengar apa yang diceritakan Gilang, apa yang diceritakan Paman Salim, belum lagi Pak Ustadz menjabarkan panjang lebar apa yang sebenarnya dilakukan oleh almarhum Arif, baru di sini Pak Ustadz berkata seperti ini, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sebaiknya kebenaran yang kalian ketahui sebelum kematian dari almarhum, alangkah baiknya dirahasiakan karena ini adalah aib untuk almarhum. Aib apa? Tanya kedua orang tua dari almarhum Arif. Ketika Pak Ustadz ingin menjawab, seketika saja semua orang yang ada di sana terkejut mendengar suara dari balik pintu. Suara ketukan dengan seruan yang memanggil, "Mak, buka pintu, Mak. Arif mau masuk." "Pak, Arif pulang, Pak. Buka pintu." Ibu bapak dari Arif yang mendengar kalau suara seruan tersebut benar suara almarhum anaknya. Paman Salim, Gilang, adik-adik dari almarhum Arif termasuk Pak Ustadz yang ada di ruang depan rumah. Semuanya terkejut dengan suara tersebut. Mereka yang berbicara atau ngobrol ya di bagian tengah rumah, dekat dari pintu depan. Mereka semua menyingkir, menjauh dan menatap ke arah pintu. Karena seruan pertama tidak disautin sama ibu bapak almarhum Arif. Seruan kedua diiringi dengan suara ketuk pintu pun kembali terdengar. "Mak, buka, Mak. Pak, buka. Ini Arif. Aku mau masuk. Buka." Ibu bapak almarhum Arif menatap ke arah Pak Ustadz. Begitu juga Paman Salim dan Gilang. Seakan-akan meminta respon dari Pak Ustadz apa yang harus kami lakukan. Pak Ustadz memberi isyarat, diam.
Nggak usah dijawab. Itu yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Lantas semua yang ada di ruangan tersebut pun hanya diam. Tak ada lagi seruan terdengar dari arah pintu depan. Mereka pun lega. Tapi kedua orang adik-ari dengar. Di belakang, di tempat mereka menaruh piring-piring, menaruh sisa-sisa bekas lauk acara yasinan di malam kedua, di situ terdengar seperti ada seseorang yang tengah lahap menyantap lauk atau makanlah di dapur tersebut. Kedua orang adik Arif di sini ketakutan, mengatakan kepada ibu bapaknya, "Mak, di belakang, Mak, Pak, di belakang ada orang makan. Coba lihat." Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani berdiri, berjalan mendekati ke arah dapur untuk memastikan suara kecapan atau suara orang makan ini betul tidak ada seseorang yang makan atau ada seekor kucing yang tengah memakan sisa-sisa lauk dari acara yasinan pada malam itu. Pak Ustadz berdiri mengajak kedua orang tua Arif, "Yuk kita lihat ke belakang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di belakang." Itu ucap Pak Ustadz. Berdirilah mereka bertiga. Nah, yang lain nih, adik-adiknya Arif, Paman Salim dengan Gilang, mereka tidak mau ditinggal Pak Ustadz di depan. Mereka pun ikut untuk ngecek ke belakang. Perlahanlah Pak Ustadz yang berjalan di depan diikuti oleh mereka yang berjalan di belakang Pak Ustadz, berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Dan setibanya di dapur, mereka di sana semuanya melihat kalau ada seseorang yang tengah duduk sembari memakan sisa-sisa dari lauk, sisa-sisa dari nasi bekas yasinan. Tidak perlu terlihat dari bagian depan, tidak perlu melihat bagian wajahnya, cukup melihat bagian belakang dari sosok itu saja. Semua orang yang ada di sana tahu kalau sosok itu siapa. Karena sosok yang ada di hadapan mereka yang tengah memakan sisa lauk, sisa nasi bekas hajatan ini tidak mengenakan baju, dan di bagian belakangnya dipenuhi dengan tulisan Rajahan Arab Gundul. Ibu bapak Arif di sini menahan tangisnya, menahan kesedihannya, menyaksikan apa yang tak lazim terjadi ini terjadi dan dilihat langsung oleh mereka. Pak Ustadz mencoba untuk mendekati sosok itu. Ketika Pak Ustadz berjalan mendekati sosok yang tengah makan makanan sisa dengan suara kecapan, ini seakan-akan sosok itu lahap sekali makan. Ketika Pak Ustadz sudah berada dekat dengan sosok tersebut, di sini sosok itu menoleh ke belakang dengan tatapan mata yang penuh dengan sorot warna merah. Merah menyala, seakan-akan sosok itu marah. Pak Ustadz yang mengetahui kalau sosok itu adalah sosok dari perwujudan, bukan sesungguhnya sosok yang meninggal ini bangkit balik ke rumah makan, enggak. Itu adalah perwujudan dari Qorin almarhum Arif yang sudah dikuasai oleh rajahan yang ada di belakang tubuhnya ini. Pak Ustadz di sini mengucapkan salam dengan salam Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ada keperluan apa kamu kembali ke sini? Ada urusan apa kamu kembali ke sini? Ya ahlil kubur. Sosok itu berdiri. Sosok itu menjawab dengan menggunakan bahasa Arab. Pak Ustadz dan sosok itu sama-sama menggunakan bahasa Arab dan terdengar dari apa yang diucapkan oleh sosok yang wujudnya persis sekali dengan perwujudan almarhum Arif. Di sini dia menyampaikan, kalau aku bukan ahli kubur, kalau aku hidup, kalau aku kini hidup di duniaku yang sesungguhnya. Aku kembali ke sini ke rumahku. Kenapa? Kenapa kau menanyakan hal itu? Sosok itu kembali bertanya kepada Pak Ustadz. Nah, karena Pak Ustadz sudah menyadari kalau apa yang diucapkan oleh sosok yang wujudnya menyerupai wujud almarhum Arif ini sudah tidak benar, Pak Ustadz pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
ayat kursi dibaca oleh Pak Ustadz. Sosok itu menyambung ayat yang dibaca oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz melanjutkan dengan membaca surah Jin. Lagi-lagi, sosok itu menyambung surah yang dibaca oleh Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz membacakan surah Yasin. Lagi-lagi, surah Yasin yang dibacakan oleh Pak Ustadz ini diikuti oleh sosok yang berwujud almarhum Arif dengan fasih, dengan lancar. Sampai selesai, sampai akhir surah Yasin itu diikutin terus bacaannya dengan sosok tersebut. Pak Ustadz di sini bingung. Pak Ustadz di sini kembali bertanya dengan sosok tersebut, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Sosok itu menjawab dengan mengatakan, aku cuma ingin menyampaikan kalau aku belum mati. Dan seketika sosok itu menghilang dari hadapan mereka semua dengan suara lengkingan tawa yang sampai saat ini ketika Gilang mendengar suara lengkingan tawa tersebut membuat sekujur tubuh Gilang merinding. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz di sini terlihat wajahnya pucat. Pak Ustadz di sini terlihat lemah sekali. Paman Salim dan Gilang ini membopong Pak Ustadz. Mereka kembali ke bagian depan rumah. Nah, di malam itu Pak Ustadz meminta izin. Pak Ustadz tidak sanggup untuk lama-lama di sana. Insya Allah, ba'da zuhur nanti aku akan kembali ke sini dan insya Allah sama-sama kita akan pecahkan permasalahan ini. Malam itu, Pak Ustadz pun diantar oleh Bapak almarhum Arif untuk kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Dan setelah Bapak almarhum Arif mengantarkan Pak Ustadz sampai ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, ketika pulang dari rumah Pak Ustadz, di sini Bapak almarhum Arif merasa sadar kalau boncengan motornya yang seharusnya kosong ini ditumpangi oleh sosok yang tadi dilihatnya di dapur. Sosok yang menyerupai perwujudan anaknya almarhum Arif. Dan sosok itu bukan cuma sekedar menumpang. Sosok itu berbicara. Sosok itu mengatakan sesuatu kepada Bapak almarhum Arif yang tengah mengendarai sepeda motornya untuk pulang. Sosok itu berkata, Pak, mau kemana kita, Pak? Jangan bawa aku pulang dulu. Aku belum mau pulang. Pak, jangan pulang. Tapi Bapak almarhum Arif sama sekali tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh sosok tersebut. Beliau di sini terus mengendarai sepeda motornya dengan fokus dan alhamdulillah Bapak almarhum Arif pun sampai ke rumah dengan selamat. Setibanya di rumah, Ibu almarhum Arif, dua orang adiknya, Paman Salim dan Gilang masih duduk di ruang tengah. Mereka masih bercerita lah. Gilang menceritakan apa yang dialami Gilang di malam pertama. Dibangunkan sosok tersebut, disuruh geser dan sosok tersebut mengajak Gilang sholat. Tapi sosok itu mau mengimami sholat dengan kiblat terbalik. Nah, ketika motor Bapak almarhum Arif pulang, adik-adik Arif di sini membuka pintu. Masuklah Bapak almarhum Arif dengan wajah pucat. Ditanya sama ibunya, kenapa Pak? Beliau pun menceritakan apa yang beliau alami di malam kedua setelah almarhum dimakamkan. Tidak satu pun dari mereka berani tidur di kamar masing-masing di malam itu. Mereka memilih untuk kumpul tidur di ruang tengah bersama-sama dengan lampu rumah yang semuanya dibiarkan menyala dan mendekati waktu subuh. Satu-satu anggota keluarga di rumah tersebut kembali diganggu oleh sosok tersebut.
Sosok almarhum Arif kembali datang ke rumah tersebut membangunkan mereka satu persatu. Yang hanya terbangun hanyalah Paman Salim dan Bapak almarhum Arif. Mereka melihat kalau sosok yang membangunkan mereka itu adalah sosok almarhum Arif. Mereka kembali memejamkan mata, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Dan alhamdulillah, malam berlalu, waktu subuh pun masuk, pagi pun menjelang. Di pagi harinya, mereka yang telah melewati malam panjang, malam yang menakutkan, mereka lebih banyak diam. Gilang memperhatikan Paman Salim, ibu bapak almarhum Gilang, kedua orang adik Gilang. Mereka diem aja, kayak duduk ngelamun, seakan-akan tengah memikirkan apa yang mereka lalui tadi malam, apakah betul-betul terjadi. Kalau memang iya terjadi, kok bisa kejadian ini terjadi? Termasuk Gilang. Beliau juga berpikir seperti itu. Kok sampai sejauh ini semua ini terjadi? Dan kira-kira sampai kapan teror dari almarhum Arif ini akan mengganggu mereka? Dan kira-kira bagaimana solusinya nanti? Dan sesuai janji dari Pak Ustadz, yang mana beliau mengatakan insya Allah ba'da zuhur beliau akan datang kembali ke rumah almarhum Arif untuk membantu memecahkan permasalahan ini, karena terlihat dari raut wajah Pak Ustadz pada malam itu. Gilang bilang Pak Ustadz ini pun ya dipenuhi rasa kebingungan. Dan ba'da zuhur Pak Ustadz pun datang menepati janji. Pak Ustadz mengatakan seperti ini dari kesimpulan yang didapat oleh Pak Ustadz. Dan sudah ada beberapa orang yang ditanyakan sama Pak Ustadz dari pagi. Ya, beliau mencari tahu permasalahan yang dihadapinya tadi malam tanpa menceritakan kejadian ini terjadi di rumah almarhum Arif. Pokoknya tenang aja, tidak ada satupun warga di sini yang tahu apa yang terjadi tadi malam. Aku cuma menanyakan peristiwa seperti yang kualami tadi malam ini, ya, arahnya kemana, gangguan seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Ustadz bilang, beliau mendapatkan jawabannya. Pak Ustadz mengatakan kalau ini merupakan satu gangguan dari sosok yang sejatinya. Sosok itulah yang mempengaruhi anakmu sedari beliau ini masih hidup dan sampai menuntun anakmu untuk memutuskan jalan kematian dengan gantung diri. Dan di bagian ini saya sedikit mendisklaimer bahwa tidak semua yang dilakukan orang yang mengamalkan kaji ini itu semuanya akan tersesat dalam kajian hal tersebut. Jadi Pak Ustadz mengatakan dari ciri-ciri kematian yang disampaikan oleh Gilang dan Paman Salim ini adalah salah paham dalam mengamalkan satu kitab. Dan tulisan rajahan yang ada di tubuh almarhum Arif itu adalah salinan sepenggal isi dari kitab tersebut, yang mana nama kitabnya tidak berani saya sebutkan karena sampai hari ini masih banyak dipelajari. Nanti di akhir video akan saya jelaskan apa itu kitabnya, seperti apa ya gambaran kitab tersebut. Nah, dari apa yang dipahami oleh Pak Ustadz, hal-hal seperti ini ya betul memang bisa terjadi. Karena sebagian isi atau arti dari rajahan yang ada di pundak almarhum Arif, ya isinya itu tentang kehidupan yang abadi, kekal setelah kematian. Nah, ini kajinya akan dalam sekali. Tapi almarhum Arif ini salah dalam mengartikan amalan tersebut. Salah dalam mengartikan kajian yang dipelajarinya sampai-sampai beliau di sini salah langkah, salah jalan, dan sosok yang menyerupai dirinya itulah ya yang bawa si Arif ini limpang, yang membawa si Arif ini jauh dari kajian tersebut yang isi sebenar-benarnya. Menyalah dalam ajaran agama itu jelas. Salah dalam mentafsir kajian atau ilmu yang tengah diperdalamnya itu jelas sekali dan berakibat fatal. Jadi solusinya apa? Kita sama-sama saja yuk sekarang kita temui
satu kiai yang pernah mempelajari kitab yang dipelajari oleh anakmu. Kiai tersebut berada di kampung ini dan besar kemungkinan apa yang dipelajari oleh anakmu itu didapat anakmu dari kiai tersebut. Datanglah kedua orang tua almarhum Arif, Paman Salim dan Gilang ke rumah kiai tersebut. Setibanya di sana, diceritakan semua apa yang terjadi. Kiai tersebut di sini sangat terkejut sekali mendengar nama Arif. Beliau terkejut sekali mendengar apa yang terjadi kepada almarhum Arif. Pak Kiai di sini mengatakan, "Arif, aku kenal. Arif beberapa kali datang ke sini. Bahkan belum sebulan, Arif itu ada datang ke sini. Tapi aku ndak menyangka, aku sama sekali ndak mengira kalau Arif sekarang sudah meninggal dan Arif mengamalkan apa yang kuajarkan dengan kajian yang menyimpang." Barulah di sini Pak Kiai mengatakan, jauh sebelum Arif ini kuliah ke Jambi, masa-masa Arif SMA, Arif dan kawan-kawannya sering datang ke sini. Mereka sering menanyakan tentang kajian-kajian ilmu kebatinan. Arif dan kawan-kawan sering meminta bantuan kalau mereka ini pengen dekat dengan perempuan. Ya, aku kasih amalannya. Karena rumahku selalu terbuka untuk orang-orang yang mau belajar. Nah, jadi karena seringnya Arif datang ke sini, amalan-amalan yang kuberikan itu ya dirasakan sama si Arif bisa bermanfaat dan bisa dibuktikan. Arif pun datang ke sini lagi, dia ngotot pingin belajar. Pak Kiai dapat amalan ini kayak mana? Ayat ini dipecah gimana? Seakan-akan Arif ini ingin jauh lebih tahu untuk mentafsir Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dan merincikannya sebagai amalan untuk ilmu. Tapi aku katakan kepada Arif, ndak semudah itu nak, ndak segampang itu. Banyak kitab-kitab yang kubaca, banyak petunjuk-petunjuk dari kiai-kiai, dari guru-guru, sampai dapat aku sampai ke titik ini. Nah, kalau kamu betul mau belajar, kata si Pak Kiai ini, kamu pelajarin dulu dasarnya dengan mempelajari kitab ini. Diberikanlah sebuah kitab kepada Arif, dan kitab itulah yang membuat Arif ini menjadi sesat, salah jalan. Pesan Pak Kiai kepada Arif, ingat, isi di dalam kitab tersebut ini adalah kunci-kunci untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu kalimat yang ada di dalam kitab tersebut, di mana Tuhanmu, Tuhanku lebih dekat dari urat nadi, Tuhanku lebih dekat dari nyawaku. Jangan kau salah tafsir. Kalau kau salah tafsir, ingat nak, iman dan sesat itu tipis sekali. Tipis sekali jaraknya. Jangan kau salah tafsir. Ambillah kitab ini, kata Pak Kiai. Dan ingat, kalau kau buntu dalam mempelajari kitab ini, jangan kau bertanya kepada orang lain. Jangan kau mendengarkan kata hatimu. Sekali berkata, aku tidak ngerti, ya sudah. Jangan kau paksakan. Jangan kau pura-pura nak mencari tahu lagi. Takutnya nanti setan yang menjadi gurumu. Itu sudah dipesankan sama Pak Kiai. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ini semua akibat kitab yang diberikan Pak Kiai. Pak Kiai pun di sini meminta maaf, Pak Kiai pun di sini menyesal. Nah, satu-satunya jalan sekarang adalah gimana caranya Pak Kiai kita menyudahi semua ini. Kami ikhlas anak kami meninggal dunia, kata ibu bapaknya Arif. Tapi kami tidak sanggup untuk melihat anak kami balik ke rumah. Kami tidak sanggup nanti seluruh warga yang ada di sini menggunjing almarhum anak kami. Pak Kiai mengatakan, satu-satunya cara, temukan kitab tersebut, bakar. Setelah kitab itu musnah, insya Allah sosok itu pun akan musnah. Karena sejatinya
yang menyerupai perwujudan anakmu itu bukanlah korin dari almarhum, namun itu adalah perwujudan dari sosok jin yang mendampingi anakmu. Cuman itulah satu-satunya jalan keluar. Paman Salim bertanya kepada Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai, ciri-ciri kitab yang Pak Kiai berikan itu bentuknya seperti apa? Biar nanti ku cari. Pak Kiai pun menjelaskan bentuknya seperti ini, tulisannya itu semuanya arak undul, dan jika ketemu langsung dibakar. Singkat cerita, Paman Salim dan Gilang di sini mereka lah yang pulang ke kota Jambi, pulang ke rumah Paman Salim untuk mencari kitab tersebut. Di hari itu juga mereka pulang ke Jambi, dan setibanya di kediaman Paman Salim, mereka yang berangkat dari Kabupaten Tebo di siang hari, selesai zuhur, mendekati asar, mereka berangkat dari Tebo, otomatis sampai ke kota Jambi. Ini waktu sudah malam, dan ketika mereka masuk ke dalam rumah Paman Salim, Gilang merasa kalau aura di dalam rumah tersebut sangatlah mengerikan sekali, horor sekali. Dan bukan cuman rasanya saja, bukti kengerian atau kehororan rumah tersebut pun terbukti ketika mereka tengah mencari kitab yang dikatakan oleh Pak Kiai. Mereka mencari kitab itu di dalam kamar almarhum Arif. Sulit sekali untuk mendapatkan kitab tersebut, seakan-akan ada yang menyembunyikannya. Nah, di tengah mereka mencari kitab tersebut, Gilang di sini mendengar dari lantai 2 rumah Paman Salim terdengar seperti ada seseorang yang tengah membaca sesuatu yang tidak dimengerti, yang tidak diketahui itu bacaannya apa oleh Gilang. Seperti membaca ayat suci Al-Quran lah, pakai bahasa Arab, tapi tidak ada tajwidnya, lurus saja. Gilang pun memberitahu Paman Salim, "Man, di atas ada orang." Paman Salim yang mengetahui itu, dah, ndak usah didengarin. Begitu kitabnya kita dapat, kita langsung keluar, kita bakar. Gilang pun membantu untuk mencari kitab di dalam kamar tempat almarhum Arif gantung diri. Kurang lebih sekitar 2-3 jam lah. Mereka ngobrak-ngabrik kamar tersebut, tapi sama sekali tidak ditemukan. Dan satu kejadian mengerikan pun terjadi. Ketika Paman Salim hampir mendapatkan kitab tersebut, yang mana kitab ini ternyata disimpan di lemari bagian atas, itu ditumpuk dengan buku-buku yang lain, ditumpuk dengan barang-barang yang lain. Paman Salim hampir mendapatkan kitab itu, tapi seketika saja pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya dengan suara bantingan yang mengejutkan Paman Salim dan Gilang. Mereka sadar ada sesuatu yang tengah memperhatikan mereka, yang marah dengan apa yang mereka lakukan. Paman Salim terus mencoba untuk mendapatkan kitab tersebut, dan ketika kitab itu didapat sama Paman Salim, dibuka sama Paman Salim, hampir saja Paman Salim ini kesurupan. Untung Gilang cepat menutup kitab tersebut, cepat merangkul Paman Salim untuk keluar dari kamar itu. Seketika keadaan rumah di sini berubah menjadi sangat mencekam sekali. Seluruh perabotan yang ada di rumah ini seakan-akan bisa bergerak sendiri, sahabat-sahabat. Dan di lantai 2 rumah Paman Salim terdengar suara yang gaduh sekali, seakan-akan ramai orang yang berada di lantai 2. Suara tersebut terdengar jelas. Gilang yang sadar kalau kondisi dalam rumah ini sangat tidak kondusif, segera membawa Paman Salim yang hampir kesurupan ini untuk keluar. Keluarlah mereka, dan di bagian luar rumah Paman Salim kondisinya sudah mulai agak sadar, tapi masih lemas. Di sini langsung menyuruh Gilang untuk membakar kitab tersebut.
kitab itu pun dibakar tanpa boleh membuka isi dari kitab tersebut. Membuka kitab tersebut kita tidak boleh, apalagi selembar demi selembar kita buka untuk mengetahui apa isinya, itu sangat tidak diperbolehkan sekali. Jadi langsung aja dibuka, langsung dibakar saja. Dan alhamdulillah kitab yang diberikan Pak Kiai kepada almarhum Arif ini sudah dibakar. Paman Salim dengan Gilang pun mencoba untuk kembali masuk ke dalam rumah, tapi Gilang tidak sanggup. Gilang mengatakan kepada Paman Salim, "Paman, lebih baik malam ini kita menginap di tempat lain saja. Aku tidak sanggup untuk tidur di sini." Paman Salim pun merasakan hal yang sama. Mereka pun akhirnya di sini menginap di rumah salah satu tetangga yang ada di sana. Dan di pagi harinya mereka kembali menuju ke Tebo untuk mengabari keluarga yang ada di sana bahwa kitab tersebut sudah ditemukan dan menceritakan kejadian mengerikan yang mereka alami. Gilang pun bertanya sama keluarga yang ada di sana, ya, ibu bapak almarhum Arif, di malam Yasinin ketiga, ya, selepas kami pergi untuk membakar kitab tersebut, kira-kira di sini terjadi enggak kejadian-kejadian yang aneh? Dikatakan oleh ibu bapak Arif, alhamdulillah semalam kami di sini enggak terjadi sesuatu hal. Dan alhamdulillah kalau kitabnya sudah terbakar. Nah, semua permasalahan tentang kematian Arif di sini sudah terpecahkan. Jadi setelah kejadian ini, Paman Salim dan Gilang pun kembali ke kota Jambi, kembali menempati rumah Paman Salim. Tapi Gilang hampir setiap malam ini mengalami gangguan yang mengerikan. Gangguan itu tidak lagi berwujud seperti almarhum Arif, tapi ya gangguan ini random. Gangguan dari kuntilanak, terlihat sosok pocong, dan yang lebih sering lagi, gangguan dari sosok jin yang tinggi besar. Ini selalu mengganggu Gilang dan Paman Salim di setiap malamnya, sampai-sampai Gilang memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut untuk ngekos. Paman Salim pun begitu. Beliau meninggalkan rumah itu, pergi ke Muaro Sabah untuk tinggal bersama anak pertamanya. Rumah itu pun kosong. Dan menurut tetangga-tetangga sekitar, semenjak rumah itu kosong ditinggal Paman Salim dan Gilang, setelah kematian almarhum Arif, rumah itu menjadi angker. Rumah itu pun akhirnya dijual oleh Paman Salim, tapi tak ada satu orang pun yang membeli rumah tersebut. Dari tahun 2006, bayangkan 2011 baru rumah itu terjual. Itu pun dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Dan setelah Gilang ini selesai dari masa perkuliahannya, dan alhamdulillah Gilang mendapat pekerjaan, dan sampai hari ini Gilang menetap di kota Jambi. Paman Salim, beliau menetap di Muaro Sabah untuk tinggal bersama anak pertamanya. Rumah tersebut yang dibeli oleh seseorang di tahun 2011. Sampai hari ini terlihat rumah tersebut tak ada yang menempatinya. Masih kosong dan menyimpan sejuta misteri. Dan penjelasan untuk kitab apa yang dibaca, yang dipelajari oleh almarhum Arif. Sedikit di sini saya ingin menjelaskan apa yang saya tahu tentang beberapa kitab yang dipelajari oleh orang-orang untuk mendalami ilmu kebatinan. Jadi dalam ilmu kebatinan itu ada yang namanya kitab kuning. Kitab kuning itu bukan kitab yang menyalah, bukan kitab yang menyimpang, enggak. Ya, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang mengaji atau mengkaji tentang ilmu lah pokoknya. Nah, jadi dalam kitab kuning itu ada pecahannya lagi. Beberapa kitab, dan salah satu kitab itulah yang dipelajari oleh almarhum Arif, yang diberikan oleh Pak Kiai, yang biasanya anak-anak pesantren, ya anak-anak pesantren lah yang sering mempelajari kitab-kitab tersebut. Tapi kan anak-anak pesantren ini mempelajari kitab itu dengan bimbingan kiai-kiai mereka. Ya, tidak lepas begitu saja mempelajari kitab tersebut, karena setiap orang yang membuka kitab tersebut, yang membaca tulisan dalam kitab tersebut yang ditulis dengan huruf gundul, itu orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Jangan orang yang baru belajar sok-sokan untuk kaji isi kitab kuning. Itulah yang dialami oleh
almarhum Arif. Dan demikianlah kisah misteri yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.